man who owns the promised land. Manusia baru yang memiliki tanah perjanjian. Next. Maleakhi 3 ayat 18 berkata, maka kamu akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ayat ini sudah menjanjikan ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Pertanyaannya, kita semua beribadah kepada Tuhan, tetapi mengapa tidak semua bisa termanifestasi dalam kehidupan kita? Di mana rahasianya? Ternyata manifestasi yang kita terima berbanding lurus dengan pemahaman kita yang benar akan karakternya dan cara kerja Tuhan. Karena pemahaman yang benar tentang karakternya dan cara kerja Tuhan ini akan membawa kita kepada kesembuhan, berkat, damai, sukacita, dan anugerahnya yang tidak terbatas. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ketika kita tidak tahu cara kerja Tuhan, ketika kita salah faham dengan karakter Tuhan, kerap kali Tuhan memberi petunjuk. Pintunya ada di sebelah kiri, tetapi kita ngotot tetap maunya lewat kanan. Tentu saja kita tidak memperoleh hasil yang diinginkan. Lukas 11 menceritakan ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang bisu. Tuhan Yesus mengusir setan, roh jahat yang ada di dalam orang itu, bisunya langsung sembuh. Dia bisa berkata-kata. Perikop berikutnya, Tuhan Yesus mengingatkan, ketika roh jahat itu keluar, dia akan mengembara mencari tempat perhentian. Ketika dia berkeliling dan tidak memperoleh tempat perhentian, dia berpikir, coba aku kembali ke rumahku yang lama. Kemudian Lukas 11 ayat 25 dan 26 berkata, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ini contoh cara Tuhan. Mudah untuk kita bersepakat berdoa, kemudian mendapatkan jawaban doa. Beberapa hari yang lalu di doa pagi BBL, Pak Jefferson bercerita bersaksi bagaimana Pak Jeff dan Bu Fei itu mendoakan temannya yang sakit kanker. Keluarganya sudah putus asa, dokternya sudah tidak ada harapan lah. Tinggal tunggu waktu suruh siap-siap. Ketika Pak Jeff dan Bu Fei datang mengabarkan kebenaran, orang itu semangatnya timbul. Dia menerima kebenaran dan dalam waktu 3 hari orang itu bisa pulang. Pak Jefferson berkomentar yang menggelitik bagi saya. Kalau kanker mah biasa, sudah sering orang-orang kanker itu sembuh ketika kami mendoakan, bersepakat berdoa di doa berpagi berbahasa lidah. Tetapi ada cara yang mesti kita tahu. Untuk mempertahankan kesembuhan dibutuhkan iman orang itu sendiri. Bukan lagi pakai iman orang lain. Ketika roh jahat itu kembali lagi kepada orang itu, terus dilihat
tidak ada firman, tidak ada otoritas, tidak ada kuasa. Dia ajak 7 orang temannya yang lebih jahat untuk masuk ke dalam diri orang yang tadinya sudah sembuh itu. Artinya kita harus tahu caranya untuk mempertahankan kesembuhan. Demikian juga dengan terobosan ekonomi. Semua ada caranya. Karena itu mari pada pagi hari ini kita sama-sama belajar. Kita review ulang pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran itu yang membebaskan kita. Kebenaran itu yang membuat kita bisa memperoleh apa yang Tuhan janjikan termanifestasi dalam kehidupan kita. Next. Perjanjian Lama. Sebelum salib Kristus dinamakan Perjanjian Lama. Yang berlaku itu hukum Taurat. Di Perjanjian Lama Roh Kudus itu datang dan pergi, tidak menetap. Itulah sebabnya Daud berdoa, Tuhan jangan ambil roh-Mu daripadaku. Itu betul untuk Daud, karena di Perjanjian Lama Roh Kudus datang dan pergi. Roh Kudus hanya datang kepada orang-orang tertentu, kepada nabi-nabi. Tidak semua orang punya akses kepada Tuhan. Sehingga ada apa-apa mereka tanya kepada nabi, kepada hakim-hakim. Itu di Perjanjian Lama. Tetapi Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Perlu dijelaskan di Perjanjian Lama setelah Adam jatuh ke dalam dosa, isi Perjanjian Lama dan kitab-kitab para nabi itu menubuatkan untuk juru selamat yang akan datang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus datang, dia menggenapi hukum Taurat. Ketika hukum Taurat sudah digenapi, hukum Taurat selesai, tutup buku. Perjanjian baru dimulai. Matius 5 ayat 17 sampai 18 berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Yesus itulah penggenapan dari hukum Taurat. Next. Apa yang terjadi dengan salib? Setelah salib kita memasuki perjanjian baru. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang terjadi di salib, Yesus menanggung dosa dunia. Yesaya 53, 4-12. Yesus menjadi miskin. Kapan Yesus miskin? 6 jam di kayu salib. Dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. 2 Korintus 8 ayat 9. Yesus dicambuk hingga badannya hancur. Oleh bilur-bilur Yesus itulah kita menjadi sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Next. Yesus ditelanjangi, dipermalukan, menanggung rasa malu kita agar kita tidak dipermalukan. Segala sesuatu yang kita butuhkan di dunia ini sudah dibayar lunas oleh Yesus di atas kayu salib. It is finished. Yohanes 19 ayat 30. Di kayu salib terjadi pertukaran. Dosa yang seharusnya kita tanggung
ditanggung Yesus semuanya. Sehingga kita tidak perlu menanggungnya. Syaratnya satu, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita beriman kepadanya. Apapun yang kita butuhkan, datang kepada salib Kristus. Kalau kita lagi loyo, lagi putus asa, pandang salib Kristus. Ingat, di salib Kristus itu semua sudah dibayar lunas. Apapun yang kita butuhkan ada di sana. Ketika kita lihat lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Kita dibenarkan, Galatia 2 ayat 16. Kita dibenarkan bukan karena kita bertindak benar. Kita dibenarkan karena kita beriman kepada Kristus. Kita in Christ, kita ada di dalam Kristus. Sehingga ketika Allah Bapa melihat kita, yang dilihat itu bukan kita. Tetapi yang dilihat itu Kristus. Sehingga sempurna tanpa cacat di hadapan Tuhan. Kita memiliki posisi yang benar. Our righteousness, bukan karena kitanya benar, tidak pernah salah, tidak pernah berdoa. Tetapi karena kita ada di dalam Kristus, posisi kita benar di hadapan Allah Bapa. Allah Bapa berkenan kepada kita karena Kristus. Ketika kita lahir baru, Roh Allah dengan segala kekayaannya tinggal di dalam roh kita. Kemakmuran ada di sana, kelimpahan ada di sana, kesembuhan, kesehatan ilahi, kepandaian, hikmat, apapun yang kita butuhkan. Bahkan perhatikan, kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada di dalam kita. Menjadi milik kita, menjadi bagian kita. Ada di mana? Ada di dalam roh kita. Karena ketika kita lahir baru, Roh Allah tinggal di dalam roh kita. Sepertiga kita sudah kekal, sempurna. Ketika kita kembali kepada Bapa, kita kembali dengan roh yang sama. Allah telah memberikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan dan kesalehan. 2 Petrus 1 ayat 3. Artinya apapun yang kita butuhkan secara fisik, mental, emosional sudah disediakan semuanya. Semua tersimpan di dalam roh kita. Yohanes 10 ayat 10 itu prinsip yang harus kita pegang. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang, Yesus datang untuk memberikan hidup. Hidup yang bagaimana? Hidup yang berkelimpahan. Itu prinsip yang harus kita pegang. Kalau sakit itu membawa kematian. Artinya bukan dari Tuhan. Miskin itu bukan dari Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita kelimpahan, kebaikan, kesehatan, segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Prinsipnya yang jahat dari si musuh, yang baik dari Tuhan. Pegang itu. Next. Kita menjadi ciptaan baru, 2 Korintus 5 ayat 17. Masih ingat ilustrasi babi dan kucing? Ketika kita masih menjadi orang dunia, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ibarat babi. Hobinya di lumpur. Makin di lumpur makin senang, makin dia menenggelamkan diri di dalam lumpur dosa, makin senang. Guyonan yang jorok-jorok senang. Tetapi ketika kita menjadi ciptaan baru, nature kita berubah, sekarang jadi kucing. Kucing bisa enggak terpleset
masuk ke comberan bisa. Tapi nature-nya bukan tinggal di pecomberan, bukan di lumpur. Ketika dia masuk ke dalam lumpur, cepat-cepat keluar karena itu bukan nature-nya. Ketika kita menjadi ciptaan baru, nature kita berubah. Sekarang kita jadi kucing yang gak doyan dosa. Itu penting. Kita adalah ahli waris, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Roma 8 ayat 17. Semua janji Allah yang ada di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, menjadi milik kita, syaratnya dengan beriman kepada Tuhan Yesus. Semua menjadi bagian kita. Tuhan memberikan penolong. Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Cara kita berhubungan dengan Tuhan di perjanjian lama dan perjanjian baru berbeda. Sekarang kita ada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengajar, mengingatkan, yang akan menolong kita menyampaikan kepada Allah Bapa doa-doa kita yang kita sendiri gak ngerti mau mendoakannya seperti apa, yang diminta seperti apa. Kita bisa berdoa dalam roh dan Roh Kudus yang menyampaikannya kepada Bapa. Roh Kudus akan menerima jawaban dari Allah Bapa dan download ke dalam pikiran kita sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa kehendak Bapa. Oleh karena itu, kita tidak lagi meminta tanda seperti Gideon. Tetapi kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau sekarang di zaman perjanjian baru kita minta tanda seperti Gideon, iblis senang, dimanfaatkan. Justru iblis yang akan kasih tanda-tanda yang bikin kita makin tersesat kemana-mana. Caranya berbeda. Di perjanjian baru Roh Kudus yang akan memimpin kita. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5:25. Kita memiliki pikiran Kristus. Kadangkala ketika kita dengar suara Tuhan kayak apa? Kok kayak pikiran kita sendiri? Ya karena kita diberikan pikiran Kristus. Sehingga pikiran kita itu sama dengan pikiran Kristus. Kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Next. Apa perbedaannya setelah kita dibaptis atau penuh dengan Roh Kudus? Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia memerintahkan murid-muridnya untuk menunggu di loteng Yerusalem. Mengapa? Karena akan dibaptis dengan Roh Kudus. Setelah dibaptis dengan Roh Kudus ada perbedaan besar. Petrus yang ketika Yesus ditangkap, dia kepengen tahu. Yesus sedang ditangkap, diadili, dia ngumpul dengan orang-orang di sekelilingnya. Ketika itu ada hamba yang kamu orang Galilea, kamu temannya Yesus ya. Dia sudah ketakutan, dia menyangkal Yesus. Ketemu hamba lain lagi, kamu temannya Yesus ya. Menyangkal lagi hingga 3 kali. Tetapi perhatikan, setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, Petrus menjadi berani, berhikmat, memiliki otoritas dan kuasanya. Buktinya, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 diceritakan, Petrus berkhotbah setelah menerima baptisan Roh Kudus, dia berkhotbah
sekali berkhotbah 3.000 jiwa diselamatkan. Luar biasa sekali. Dulunya Petrus sebelum dibaptis Roh Kudus, Tuhan Yesus ngomong aja suka salah mengerti, gak paham. Tetapi sekarang sekali dia berkhotbah 3.000 jiwa diselamatkan. Next. Di Kisah Para Rasul 12, sebelumnya diceritakan bagaimana Herodes itu membunuh Yakobus. Ternyata ketika dia membunuh Yakobus, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi suka. Sehingga Herodes menangkap Petrus. Di Kisah Para Rasul 12 itu diceritakan bagaimana Petrus dimasukkan ke dalam penjara. Dijaga 4 grup. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Tujuannya setelah itu akan dibunuh sama seperti Yakobus. Tetapi yang luar biasanya, Petrus yang dulunya penakut, ketika dia sudah diancam akan dibunuh, Petrus tidur. Di Kisah Para Rasul 12 ayat 4 dan 6 diceritakan pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan rantai. Orang yang bisa tidur karena orang itu tidak takut. Kalau orang yang takut gak bakalan bisa tidur. Petrus tidur nyenyak sampai ketika malaikat datang hendak menolong dia perlu membangunkan dia. Artinya tidurnya beneran nyenyak itu. Inilah perbedaan seseorang ketika dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Hingga kemudian ditolong oleh malaikat, Petrus dilepaskan. Di Kisah Para Rasul 3 diceritakan bagaimana ketika Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah, kemudian mereka melihat ada seorang yang lumpuh sejak lahir. Roh Kudus memberikan hikmat kepada Petrus sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan. Orang lumpuh ini ingin minta sedekah. Tetapi Petrus bilang, emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Dibantunya orang lumpuh itu untuk berdiri dan seketika kakinya menjadi kuat dan orang lumpuh itu sembuh, melompat-lompat. Karena ada Roh Kudus di dalam diri Petrus. Next. Yang lebih luar biasa lagi, orang-orang menaruh orang-orang sakit di tepi jalan, di tempat di mana Petrus sering lewat. Dengan harapan ketika Petrus lewat setidaknya bayangannya itu mengenai dia. Sehingga orang itu menjadi sembuh. Ini terjadi setelah Petrus penuh dengan Roh Kudus. Next. Itu previewnya, review pemahaman kita. Nah sekarang ini berita yang sesungguhnya. Ada 3 jenis orang di dunia ini. Yang pertama orang dunia, unbeliever. Orang yang tidak percaya Yesus digambarkan seperti Mesir. Mesir itu lambang dunia. Kita nggak usah bahas karena orang golongan ini orang-orang yang tidak percaya Yesus. Yang kedua, orang percaya duniawi. Percaya Yesus sih, mungkin juga sudah lahir baru. Tetapi mereka begitu terikat pada panca inderanya. Apa yang bisa dilihat, didengar, dirasa, dan sebagainya. Digambarkan seperti
bangsa Israel ketika ada di padang gurun. Di depan mata tanah perjanjian. Sebetulnya 9 sampai 11 hari itu sudah bisa nyampe. Tapi mereka terlalu terpaku pada apa yang dilihat oleh matanya. Sehingga ketika 10 pengintai ke sana melihat bangsa di sana kuat-kuat, wow, mereka ketakutan. Mereka hanya percaya pada apa yang dilihat oleh mata. Berbeda dengan Yosua dan Kaleb, 2 pengintai lainnya. Mereka beriman. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Jadi percaya dulu, baru itu terjadi. Itulah iman. Yang ketiga, orang percaya rohani. Walking in the spirit, berjalan di dalam roh. Digambarkan sebagai tanah perjanjian. Orang dari golongan ini percaya kepada anugerah, menerimanya dengan iman, dan hidup berdasarkan janji-janji Tuhan. Next. Siapa mau ini? Sertifikat. Yeay. Sertifikatnya ada tulisan tanah perjanjian, the promised land. Sesungguhnya setiap orang yang sudah lahir baru itu sudah terima sertifikat. Sertifikatnya itu apa? Kesehatan ilahi, kesembuhan, kelimpahan. Kita memberikan pinjaman kepada banyak orang, tetapi kita sendiri tidak meminta pinjaman. Loh, makmur, pandai, berhikmat, memiliki pengetahuan lebih dari orang-orang di sekeliling kita. Bersatu jalan, musuh menyerang kita. Bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapan kita. Nama Tuhan disebut atas kita, mereka akan takut kepada kita. Musuh dikalahkan, kita adalah kepala dan bukan ekor. Tetap naik dan bukan turun. Segala bangsa gentar kepada kita. Ini semua janji-janji Tuhan itu sudah ada di sertifikat kita. Dan sertifikatnya ada nama kita loh. Hak penuh kita. Setiap orang yang lahir baru sudah terima sertifikatnya. Next. Sama seperti di dunia nyata. Kita punya tanah yang luas, kita enggak jagain. Tiba-tiba ada gerobak-gerobak yang mulai jualan di tanah kita. Gerobaknya pertamanya pakai gerobak sih. Lama-lama makin laris, jualnya gorengannya enak itu. Jadi banyak yang datang, mulai dia bikin lapak-lapak sementara. Kalau kita diemin, lama-lama dia pakai bangunan permanen di atas tanah kita. Lapak-lapak itu gambaran dari apa? Sakit penyakit, kemiskinan, masalah, perpecahan, pertengkaran dan sebagainya. Lapak-lapaknya itu ada di tanah kita. Ilegal enggak? Ilegal. Saya punya sertifikat ini atas nama saya. Enggak boleh itu harusnya di sana. Tapi kita lihat bagaimana respon orang percaya duniawi dan orang percaya rohani. Next. Respon orang percaya duniawi atau carnal believers. Orang percaya yang kedagingan. Bagaimana respon mereka? Mereka kan cuma lihat apa yang diterima panca inderanya. Iya benar kok, memang ada bangunan permanen punya lapak-lapak, namanya kanker, ya diterima. Iya aku ini sakit A, B, C, D gitu. Mereka menerima, mengakui, merangkul, sepakat bahwa dia sakit. Karena yang dilihat itu memang sakit, berkekurangan, miskin. Bahkan tidak sedikit. Kalau saya orang Jawa jadi suka pakai istilah Jawa. Orang Jawa itu ada yang
istilah gini, oh memang balung kere, tulang miskin. Jadi memang sudah keturunannya sudah dari sananya miskin. Lah ini tambah repot lagi, itu lapaknya itu bukannya diusir malah diterima, diakui. Seolah-olah dia memang punya hak di situ. Orang percaya duniawi itu orang yang sakit yang berusaha sembuh. Karena dia percaya menerima penyakit itu menjadi bagian dirinya, maka dia terima, iya memang aku orang sakit. Terus berdoa, berusaha sembuh. Tuhan tolong. Gitu. Padahal Tuhan bilang, di kayu salib it is finished, semua sudah tak kasih kamu. Giliran kamu yang kerja. Orang percaya duniawi berusaha beriman. Deklarasi berdoa supaya disembuhkan. Kalau doa sendiri gak sembuh, ajak teman-temannya. 10 orang, kalau 20 orang lebih hebat demonya. Biar Tuhan cepat mengabulkan doanya. Itulah orang percaya duniawi. Dia berpikir kalau makin banyak yang berdoa seperti demo buruh itu. Bisa menuntut Tuhan macam-macam. Mengandalkan kekuatan dan usahanya. Fokusnya kepada diri sendiri. Legalisme, sukanya formula. Harus ada aturannya. Melakukan A, B, C. Kalau enggak merasa belum melakukan sesuatu. Tidak percaya bahwa semua sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Kita cukup rest. Dia enggak percaya. Sebagian dari orang percaya duniawi ini tidak percaya pada berdoa berbahasa lidah. Tidak masuk logika. Sisanya berbahasa lidah sih, tapi tidak benar-benar memanfaatkannya. Sekarang kita bandingkan dengan orang percaya rohani. Orang yang percaya rohani, dia memasuki tanah perjanjian dengan iman dan percaya kepada janji-janji Tuhan. Menerima anugerah melalui janji-janji Tuhan, grace and faith. Dia tahu semua sudah Tuhan berikan, kita tinggal menerimanya dengan iman. It is finished, Tuhan Yesus sudah selesaikan semua di kayu salib. Otoritas sudah diberikan kepada kita. Kita yang harus mengusir lapak-lapak itu dengan otoritas kita. Apakah mereka menyangkal fakta? No, tidak menyangkal fakta. Memang faktanya lapak-lapak sakit itu ada. Tapi itu bukan bagian kita. Itu ilegal itu. Dia numpang di tanah kita nggak pakai izin pula. Orang percaya rohani itu orang yang sehat, yang sedang mengusir penyakit dengan otoritas dari Tuhan. Dia tahu persis haknya, sertifikat atas nama saya ini. Gak berhak. Dan gak perlu musuhan sama dokter. Kalau dokter ngomong, kamu tuh sakitnya A, B, C. Gak usah bantah dokter. Dokter secara medis itu menjelaskan ini loh di tanahmu ada lapak liar yang satunya sakit A, sakit B, sakit C. Dokter menjelaskan lapak-lapak itu apa namanya. Dan buat kita kalau tahu namanya lebih gampang nembaknya tepat sasaran. Yang membuat kita sembuh bukan karena dokter sepakat sama kita bahwa kita sehat. Tetapi karena kita yang punya sertifikat ini tahu otoritas kita. Tahu kepada siapa kita mesti urus ini. Supaya lapak-lapak ini disingkirkan. Kita perkatakan karena orang benar hidup oleh iman. Kita hidup dari firman Tuhan. Perkatakan firman, di situ kuasanya. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata,
Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Orang percaya rohani tahu saya sudah sembuh. Meskipun simptomnya masih ada, tinggal tunggu waktu ini menyingkir. Karena saya tahu hak saya tahu otoritas saya tahu cara menendang segala penyakit ini. Dengan apa? Dengan firman Tuhan yang berkuasa, roh dan hidup. Mungkin saat kita memperkatakan kelihatannya di alam nyata masih sama. Cenut-cenutnya masih ada, pusingnya masih ada, hutangnya juga belum lunas. Tetapi di alam roh ketika kita memperkatakan firman, di alam roh berubah. Matius 10 ayat 8 berkata, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Pak Dolvi paling hobi tanya, siapa yang menyembuhkan kita? Mengapa kita bisa menyembuhkan? Saya punya resurrection power. Saya punya kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Karena itu saya bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Yesus sang penyembuh yang ada di dalam kita. Next. Nah, Markus 11 menceritakan tentang pada suatu ketika Yesus dan murid-muridnya melihat pohon ara. Yesus lapar, pohon aranya tidak berbuah. Kemudian Yesus mengutuk pohon ara itu, tidak akan ada lagi yang memakan buahmu. Ketika Yesus mengatakan begitu, ya udah lewat aja. Menoleh pun tidak. Keesokan harinya murid-murid lewat lagi. Petrus, Guru, pohon yang kau kutuk mati sampai ke akar-akarnya. Apa jawab Yesus? Di Markus 11 ayat 22 di terjemahan baru dikatakan percayalah kepada Allah. Perhatikan, ketika Yesus lewat lagi ke tempat itu, dia sama sekali tidak perlu melihat mati gak ya pohon aranya. Enggak, dilihat juga enggak, karena Yesus tahu kalau dia ngomong pasti terjadi. Nah, terus di Markus 11 ayat 22 ini Tuhan memberikan kepada kita rahasianya. Mengapa perkataan Yesus bisa sebegitu powerful? Nah, Markus 11 ayat 22 dari terjemahan Basic English itu bagus sekali. And Jesus answering said to them, have God's faith. Milikilah imannya Tuhan. Jadi percayalah kepada Tuhan itu artinya milikilah iman Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus membukakan rahasia lagi. Markus 11 ayat 23 ayat selanjutnya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu terjadi baginya. Coba kita renungkan lagi. Markus 11 ayat 23 kita bisa mengusir lapak-lapak itu. Pergi, tercampak ke dalam laut. Syaratnya apa? Di ayat 22, milikilah iman Tuhan. Dan rahasianya di Galatia 2 ayat 20 dikatakan, aku telah disalibkan bersama Kristus. Namun aku hidup. Namun bukan
bukan aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan kehidupan yang kuhidupi sekarang di dalam daging, aku hidup oleh iman anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini powerful sekali. Ternyata iman yang ada di dalam kita itu bukan iman kita sendiri. Iman siapa? Iman anak Allah, imannya Yesus. Oke, kembali ke yang atas. Berarti Markus 11 ayat 22 terpenuhi dong. Iman kita itu imannya anak Allah, imannya Yesus. Artinya kalau kita ngomong Markus 11 ayat 23 pasti terjadi. Imannya iman anak Allah yang ada di dalam kita. Ketika kita memerintahkan, yang memerintahkan bukan Yeni lagi. Itu Yesus yang memerintahkan, pasti terjadi. Ini powerful sekali. Pewahyuan ini mengubah hidup saya secara luar biasa. Next. Ketika saya menyelidiki kehidupan para jenderal iman. Mengapa mereka itu bisa powerful sekali? Smith Wigglesworth, puluhan orang dibangkitkan dari kematian. Lester Sumrall yang hebat-hebat itu. Ternyata para jenderal iman itu yang dilakukan itu ada dua persamaan di antara mereka. Mereka hidup di dalam firman, mereka mengutamakan firman, dan mereka memanfaatkan berdoa, berbahasa lidah secara konsisten. Itu yang menjadikan mereka berkuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Smith Wigglesworth sang jenderal iman itu tukang ledeng. Sampai menikah istrinya yang ngajarin dia menulis, membaca. Artinya dia orang biasa, sama seperti kita. Berarti kita bisa dong jadi jenderal iman? Bisa. Kita punya iman yang sama, imannya Yesus. Ketika kita benar-benar full, konsisten berdoa di dalam roh. Kita full hidup menenggelamkan diri di dalam firman Tuhan. Kita akan menerima clarity, kejelasan dalam segala sesuatu. Kita tahu aja apa yang Tuhan mau dan kita bisa mentaati. Memperbaharui pikiran kita, renewed mind. Sering sekali kita bahas, sebetulnya renewed mind itu apa sih? Ketika kita membaca firman, apa yang dikatakan dalam firman tidak sama dengan apa yang kita hidupi, kita menyesuaikan diri sesuai dengan apa kata firman. Itulah yang dinamakan memperbaharui pikiran kita. Karena kebanyakan kita ketika kita tahu iya firman beda sama saya, tapi saya tetap mau seperti ini. Ya itu yang menyebabkan kita tidak mendapatkan manifestasi apa yang Tuhan janjikan. Seharusnya renewed mind ketika kita tahu kok beda ya, Tuhan yang benar, aku ngikut Tuhan. Itu renewed mind. Dan di mana tempat kelimpahan itu? Ada di dalam rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Ketika kita taat, ketika kita setia, mentaati Tuhan, menghidupi, menggenapi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, maka apapun yang kita butuhkan, Tuhan sediakan. Tempat kelimpahan kita ada di dalam rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Next, tidak semua doa itu terjawab instan. Ada saatnya kita perlu menunggu
bukannya Tuhan yang menunda. Tapi kadangkala Tuhan menanti kita siap untuk menerima jawaban doa. Ada kemungkinan lain si iblis seperti di kitab Daniel. Iblisnya enggak suka ketika malaikat mengirimkan jawaban mesti berperang dengan musuh. Ketika kita sedang menanti jawaban doa, kerap kali kita diteror dengan ketakutan. Kelihatannya umum, bahkan ada orang-orang yang merasa jadi orang itu ya normalnya ya punya rasa takut gitu. Itu pandangan dunia, tapi kita anak-anak Tuhan enggak begitu. Tahukah kita bahwa takut itu dosa? Banyak orang yang tidak menyadari takut itu dosa. Karena takut itu artinya kita meninggalkan Tuhan dan masuk areanya musuh. Sekarang kita mau belajar. Apa rahasianya? Mengapa Daud ketika melawan Goliat, Daud itu satu-satunya orang yang enggak takut di Israel. Seluruh bangsa Israel ketika lihat Goliat, mereka ketakutan setengah mati. Sehingga mereka bersembunyi. Bahkan Raja Saul pun takut. Ternyata rahasianya itu sederhana sekali. Dan saya terpukau ketika mempelajari hal ini. Seluruh bangsa Israel ketika melihat Goliat yang raksasa, dengan pakaian perang yang lengkap. Mereka sudah mendengar berita bagaimana Goliat itu tentara yang sudah terkenal. Musuh-musuhnya dikalahkan. Sehingga orang-orang Israel membandingkan dirinya dengan Goliat. Dan ketika dia membandingkan dirinya dengan Goliat, keder, takut, bersembunyi. Tetapi Daud tidak pernah membandingkan dirinya dengan Goliat. Apa yang dilakukan Daud? Dia membandingkan Goliat dengan Allahnya. Sehingga Daud tidak takut. Demikian juga dengan kita. Ketika kita menghadapi masalah yang besar, yang tidak mungkin, jangan bandingkan diri kita. Bagaimana cara aku tuh bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana caranya saya bisa sembuh? Jangan. Bandingkan apa yang kita hadapi dengan Allah kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa yang sulit buat Tuhan? Kekurangan uang? Aduh, gimana ini? Saya mendengarkan kesaksian ketika ada sebuah gereja, mereka butuh dana, kekurangan dana untuk membangun, menyelesaikan pembangunan gereja. Kemudian salah seorang pemimpin itu berdoa, Tuhan, seluruh binatang di alam semesta milik-Mu. Karena mereka tinggalnya di perbukitan, mereka memang biasa hidupnya dengan ternak-ternak gitu. Kirimkan Tuhan ternak-Mu kepada kami, sehingga kami bisa menyelesaikan ini. Dan secara ajaib, ada aja orang yang terus datang, benar-benar datang, kasih ternak itu untuk biaya untuk pembangunan gereja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena seluruh alam semesta ini miliknya Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah besar, seringkali kita bertanya-tanya, bagaimana caranya Tuhan itu bisa menyelesaikan? Soalnya dengan pikiran kita sendiri gak mungkin, gak ada jalan keluar. Tapi ketika saya mempersiapkan ini, saya tertawa. Saya melihat Tuhan yang begitu humoris.
perhatikan kisah Yusuf. Yusuf itu 13 tahun sejak dia dijual sampai dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Sudah mengalami begitu banyak kesulitan. Dari dijual sebagai budak sampai dituduh sama istri Potifar masuk ke penjara. Ketemu juru minuman. Ditolongin, sudah dipeseni. Jangan lupa sampaikan perkaraku kepada raja. Lupa, keterlaluan setengah mati itu. Tentunya Yusuf itu berpikir gimana lagi caranya. Ini yang datang ke penjara sekarang enggak ada orang-orang dari kerajaan. Orang-orang biasa semua. Dari mana jalan keluarnya? Tetapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan bikin raja bermimpi. Out of the blue, tiba-tiba mimpi. Dan mimpinya begitu mengganggu dia. Raja Firaun bermimpi 7 lembu kurus memakan 7 lembu yang gemuk. Karena peristiwa mimpi yang harus diterjemahkan artinya, akhirnya si juru minuman baru ingat. Dari mengartikan mimpi raja, akhirnya Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir. Itu karena mimpi. Nah, Mordekai lucu lagi. Mordekai diancam Haman karena dia tidak mau menyembah Haman. Mordekai dan bangsanya diancam akan dihabiskan, akan dibunuh. Kemudian Mordekai menghubungi Ratu Ester, mereka berdoa, berpuasa dan sebagainya. Dan yang lucunya, kalau yang Yusuf tadi rajanya dikasih mimpi, yang ini Raja Ahasiweros dibikin gak bisa tidur. Karena gak bisa tidur, dia minta dibacakan buku sejarah kerajaan. Dan akhirnya pada waktu dibacakan kok ya pas sampai bagian ada Bigtan dan Teres yang hendak membunuh Raja Ahasiweros. Mordekai yang melaporkan, artinya Mordekai yang menyelamatkan raja, dan Mordekai belum diberikan hadiah. Jangan pernah akibat dari ini terbukalah jalan Mordekai dan bangsa Israel diselamatkan, bahkan Mordekai dapat kedudukan yang tinggi. Tapi seringkali saya berpikir, iya ya Tuhan, saya seringkali stres, gimana ya caranya Tuhan menolong. Tapi sesungguhnya Tuhan itu punya sejuta cara yang tidak terpikirkan. Bahkan unik, lucu. Yang satunya dibikin bermimpi, yang satunya dibikin gak bisa tidur. Itu caranya Tuhan. Humoris sekali Tuhan kita. Sebagai penutup. Karena itu jangan pernah membatasi Tuhan dengan pikiran kita. Percaya saja kepada Tuhan. Seperti ketika Yairus minta anaknya disembuhkan. Percaya saja kata Tuhan. Next, sebagai penutup Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu.